Iya, selamat malam para sahabat teologi DW dimanapun berada. Selamat datang kembali dalam Ngasik, ngobrol asik seputar teologi yang kelima. Bertemu lagi bersama dengan saya Putra Arliandi atau bisa dipanggil Arli, mahasiswa S1 Teologi UKDW, angkatan 2017. Bersama-sama kita akan membahas seputar kehidupan bergereja yang terpengaruh oleh karena pandemi ini. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana diakonia perlu untuk dilakukan dan bagaimana supaya akhirnya tepat dilakukan di masa-masa krisis seperti ini. Dan saat ini kita akan membahas terkait dengan liturgi gereja. Bagaimana liturgi gereja harus dilakukan atau harus dilaksanakan di tengah-tengah masa krisis, masa pandemi ini, di mana situasi banyak terbatas oleh karena physical distancing. Saya akan bersama dengan Pak Stef ngobrol-ngobrol seputar hal tersebut, fenomena liturgi gereja di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk itu saya mencoba mulai dari sekarang mengkontak Pak Stef. Apakah sudah ada bersama-sama dengan kita? Iya, Pak Stef rasanya belum bergabung bersama dengan kita. Ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui, Pendeta Stefanus adalah pendeta Gereja Kristen Moria Indonesia yang diutus sebagai dosen UKDW di bidang spiritualitas dan ibadah umat. Nama lengkapnya Pendeta Stefanus Christian Haryono, PSD. Beliau menyelesaikan S1-nya di STT Duta Wacana sebagaimana dosen-dosen sebelumnya begitu ya. Dan menyelesaikan S2-nya di Associated Mennonite Biblical Seminary di Amerika Serikat. Serta pada tahun 2019 kemarin meraih gelar PhD di Claremont School of Theology di Amerika Serikat juga. Sebagaimana kita tahu juga beliau memilih kehidupan selibat sebagai laku spiritualnya, dan sebelum beliau melayani sebagai dosen pada saat ini di UKDW, beliau juga sempat melayani sebagai pendeta jemaat di GKMI Pati, dan saat ini selain sebagai dosen beliau juga menjabat sebagai ketua PSSPS di Teologi UKTW. Apa sih PSSPS? PSSPS adalah kesingkatan dari Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritualitas di Fakultas Teologi UKDW. Pusat studi ini membidangi layanan-layanan gereja yang perlu dilakukan oleh Fakultas Teologi kepada gereja-gereja yang ada dan juga melayani pembinaan kehidupan berasrama. Sudah bersama dengan kita Pendeta Stefanus. Halo Pak. Halo, selamat malam Arli dan juga semuanya. Iya, bersama dengan kita sudah ada 110 penonton ini Pak. Rasa-rasanya Oke, baik. para penonton sangat antusias dan juga sangat penasaran terkait dengan fenomena yang gak kalah up to date gitu ya Pak, soal liturgi di tengah-tengah keterbatasan ini gitu Pak. Ya. Bapak apa kabar Pak? Kabar baik. Gimana dengan kamu? Baik juga Pak. 2 bulan kita tidak berjumpa ya Pak secara fisik di kelas ya Pak. Padahal saya ambil 3 kelasnya Pak Stef gitu ya Pak ya. Semuanya online ya. Pak, apakah Bapak udah pelayanan online saat ini Pak? Sejauh ini 2 bulan? Saya hanya sekali saja online, tetapi online itu pun juga hanya melalui rekaman ya, rekaman di sebuah radio begitu. Jadi seperti itu yang yang saya alami begitu. Oh gitu Pak. Ya. Kata beberapa pendeta Pak, yang bikin deg-degan itu adalah mengkhotbahkan kamera di masa-masa pandemi ini gitu Pak. Karena biasanya orang gitu ya, tapi sekarang harus mengkhotbahkan kamera yang nggak bisa apa-apa gitu kurang lebih Pak ya. Iya Pak, tepat memang 15 Maret 2020, 2 bulan yang lalu, kita tidak pernah menyangka bahwa itu adalah ibadah terakhir kita di gedung gereja secara tatap muka Pak. Dan tepat di tanggal yang sama ini Pak, tanggal 22, tapi 2 bulan yang lalu, 22 Maret 2020, dengan berbagai keputusan yang begitu cepat, seminggu kurang lebih, akhirnya kita tidak dapat lagi beribadah. Hari itu persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah di gereja ditiadakan Pak. Mungkin 15 Maret 2020 kita sempat mikir ya Pak ya, kalau
minggu depan masih sempat nih ketemu walaupun harus physical distancing gitu ya Pak. Tapi ternyata 22 Maret kita nggak ketemu, bahkan bisa saya bilang tanpa say goodbye gitu ya Pak, antara satu dengan yang lain di gereja. Nah, karena keputusan cepat ini Pak, akhirnya persekutuan-persekutuan umat percaya yang biasa secara rutin di gereja, orang setiap hari Minggu mungkin siap-siap bersama dengan keluarga di gereja atau melakukan kegiatan lainnya, ditambah pelayanan-pelayanan yang harus dikerjakan, terpaksa harus dirumahkan gitu Pak. Persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah harus balik ke rumah, atau yang sekarang secara metaforis disebut kembali ke meja makan gitu, ke persekutuan keluarga. Nah, akhirnya pertanyaannya begini Pak, apakah ini fenomena pertama yang terjadi dalam sejarah umat Kristen gitu Pak, ibadah di tengah-tengah keterbatasan ini, dan mungkin dalam hal ini di persekutuan yang lebih kecil? Dan jika ini tidak pertama kali, bagaimana kita dapat melihat esensi ibadah di tengah-tengah situasi seperti ini Pak? Bapak boleh menjawabnya, tapi sebelumnya persilakan saya untuk mematikan komentar supaya akhirnya teman-teman yang lain tidak mengganggu, dan teman-teman nanti bisa tanya di sesi tanya jawab ketika sudah dibuka. Mari Pak. Oke, baik. Terima kasih Arli dan juga semuanya yang mengikuti acara live ini. Jadi menurut saya kok melihat kembali seputar 2 bulan yang lalu ketika pemerintah dan juga lembaga agama secara khusus dalam hal ini gereja mengambil keputusan untuk menyelenggarakan ibadah di rumah saja, begitu ya. Itu menjadi keputusannya. Dan itu berarti berbicara soal apa yang disebut dengan pembatasan dalam beribadah. Saya mengamati memang waktu itu reaksi ya, begitu ya. Dari teman-teman saya pun juga melalui media sosial ada yang sangat reaktif, begitu ya. Jadi saya tahu misalnya ada yang pertama, sikap orang itu sangat reaktif, mencoba untuk menolak apakah memang perlu untuk ibadah harus dibatasi, begitu. Dia mencoba untuk bargaining dengan pendapatnya sendiri, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ada orang yang gamang menurut saya ketika mencoba merespon ibadah di rumah saja ini. Tapi juga ada yang tiga, yaitu yang menurut saya adalah orang yang mencoba merespon ini secara tenang, begitu ya. Bagaimana ya sudah, pokoknya mengalir, nanti seperti apa dilihat saja. Sehingga saya pun juga melihat bahwa gereja-gereja pun dalam perubahan ini nampaknya bisa dikatakan kaget ya, karena ini belum pernah terjadi. Nah, menurut saya yang perlu kita sadari, kalau tadi Arli bertanya apakah ini baru pertama kali terjadi, menurut saya kok ya ini belum pernah dialami oleh manusia dalam sepanjang sejarah untuk ibadah di rumah dan harus diselenggarakan secara online semacam ini, begitu ya. Nah, itu yang perlu coba dilihat. Nah, saya bicara ini karena ini terkait dengan konteks kita di tengah-tengah kemajuan zaman ini, begitu ya. Jadi kita sebagai orang modern baru pertama kali ini, begitu. Dan tentunya dalam generasi sebelumnya jelas belum pernah mengalami. Tetapi juga pertanyaan Arli tadi, kalau ditanyakan tentang bagaimana dengan esensi ibadah yang sebetulnya kembali ke rumah, apakah ini baru pertama kali? Maka jawabnya adalah tidak. Ya, jawabnya tidak. Ini bukan yang pertama kali, begitu ya. Karena justru kalau kita mau mencoba merunut dalam sejarah perjalanan ibadah Kristen, maka ada beberapa hal yang ingin coba saya ajak untuk melihat. Yang pertama, menurut saya justru ibadah Kristen itu berangkatnya dari mana? Dari rumah. Bukan berangkat dari gereja. Nah, ibadah Kristen justru berangkat dari rumah. Misalnya kalau kita lihat di dalam kisah di Injil misalnya ya, Injil Matius misalnya maupun juga yang paralel. Ketika Yesus meminta untuk menyelenggarakan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, di mana? Apakah itu di sinagoge? Apakah itu di Bait Allah? Tidak. Tetapi justru di rumah. Ya, itu berarti peribadatan di rumah itu satu hal yang justru sudah biasa pada waktu itu. Yang kedua, kalau kita coba cermati dalam Injil-Injil, maka perumpamaan atau pengibaratan tentang relasi dengan Allah, peribadatan, perjumpaan dengan Allah, mencoba mengangkat itu dalam perumpamaan perjamuan itu menjadi
hal yang banyak kita jumpai ya di dalam Alkitab begitu. Ya, kemudian yang ketiga menurut saya yang perlu coba dilihat. Coba dilihat di gereja ketika bisa dikatakan gereja perdana. Dalam artian bahwa setelah Yesus naik ke surga, ya kita baru saja memperingatinya. Apa yang kita jumpai misalnya di Kisah Para Rasul 2, kita menjumpai bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, secara fisik tidak ada, maka mereka pun juga menyelenggarakan peribadatan itu pun juga di rumah. Nah, yang menarik kalau kita coba lihat di peribadatan di rumah itu pun juga di sana mengandung, di sana ada pengajaran, di sana ada dimensi persekutuannya, tapi juga di sana ada memecahkan roti, ya, untuk memperingati akan perjamuan terakhir, tapi juga di sana ada doa. Dan yang keempat menurut saya, Arli, adalah menurut saya kitab suci memberikan bukti di gereja diaspora. Ya, misalnya di zaman Rasul Paulus misalnya, peribadatan pada waktu itu juga diselenggarakan di rumah-rumah. Nah, itu artinya bahwa kalau kembali pertanyaan Arli, apakah peribadatan di rumah ini menjadi boleh dikatakan sesuatu yang asing, yang berbeda, yang asing bagi kehidupan umat Kristiani? Sebetulnya tidak, ya tidak. Nah, cuman yang perlu disadari adalah apa sih yang sebetulnya menjadi landasan daripada peribadatan yang diselenggarakan di rumah? Nah, peribadatan yang diselenggarakan di rumah itu sebetulnya lebih mengarah kepada Allah yang hadir. Ya, Allah yang hadir masuk ke tengah-tengah keluarga, bahkan kalau kita cermati memang itu menyangkut soal makan, ya, berarti ada di sekitar meja makan begitu ya. Jadi Allah yang hadir menghampiri umatnya di rumah. Ini yang perlu dicatat yang pertama. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kita coba lihat di masa-masa penganiayaan. Nah, sama halnya di masa ini kita punya keterbatasan ya. Keterbatasan dengan peribadatan di rumah yang tentunya di awal-awal rasanya kok tidak nyaman, bahkan sampai hari ini juga demikian. Mari kita lihat pada masa-masa penganiayaan, mereka betul-betul mengalami apa yang disebut dengan social distancing, ya, karena ancaman yang ada, penganiayaan ada, mereka harus beribadah di gua-gua, di katakombe, atau juga seandainya mereka ada di gereja, itu pun juga dalam perkembangannya memang yang ada adalah yang disebut dengan house church itu ya, jadi gereja rumah begitu ya. Jadi jangan dibayangkan sebagai gereja yang ada pada saat ini. Nah, memang di dalam ruang boleh dikatakan ya, ruang yang sempit semacam itu kemudian memang bergeser ketika situasi konteks zaman politik berubah, yaitu ketika pada masa kekristenan menjadi agama resmi. Nah, disitulah menurut saya terjadi pergeseran dari orang yang semula beribadah secara terbatas, ya, terbatas dalam artian di rumah mereka masing-masing atau di katakombe atau juga mungkin di rumah gereja tadi, kemudian masuk kepada sebuah kumpulan yang lebih besar, ya. Khususnya ketika didirikan basilika-basilika, katedral-katedral itu, disitulah maka terjadi perkumpulan yang lebih besar. Nah, perlu dicermati menurut saya Arli dan saudara-saudara semua bahwa ini berpengaruh dalam hal liturgi, ya, karena kebebasan yang ada pada waktu itu dari yang semula sempit hanya kelompok terbatas di rumah lalu menjadi sebuah peribadatan yang lebih luas, maka dari situ kita melihat pergeseran dari kebebasan menuju kepada sebuah formula, ya, formula formula liturgi. Jadi kalau kita cermati saudara-saudara bahwa formula liturgi yang sebagaimana kita miliki saat ini, jangan dibayangkan itu juga terjadi dalam satu masa tertentu, waktu yang singkat, tidak. Itu terjadi secara berabad-abad. Nah, maka setidaknya menurut saya dalam catatan sejarah liturgi, misalnya apostolic tradition yang muncul pada awal abad ketiga, itu contoh menurut saya bagaimana ketika peribadatan bergeser dari yang semula adalah di rumah-rumah itu, dalam kelompok yang kecil, begitu hanya keluarga, bergeser menjadi sebuah peribadatan yang bersifat lebih komunal, begitu ya, yang lebih besar, begitu. Nah, disitulah mulai muncul liturgi secara tertata, ya. Nah, itulah yang setidaknya yang kemudian kita warisi sampai hari ini perkembangan-perkembangan yang ada.
Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa eh, perubahan ini juga akhirnya membawa perubahan konsep dari yang boleh dikatakan semula apa meja Tuhan begitu ya menjadi meja gereja. Jadi kalau dulunya adalah meja Tuhan itu dalam artian apa Tuhan dirayakan di tengah-tengah apa keluarga begitu ya arahnya ke sana. Tetapi kemudian ketika sudah berubah menjadi persekutuan yang lebih besar, saat itulah kemudian berubah menjadi meja gereja. Nah, disinilah juga berubah. Ya, tadi saya katakan kalau di awal gereja-gereja awal apa diaspora itu Tuhan yang mendatangi umat, maka sekarang justru yang terjadi itu adalah apa? Umat yang datang ke rumah, ke rumah Tuhan. Ya, toh, saya mengingat betul ketika masa-masa awal 2 bulan yang lalu. Waduh, ungkapan di media sosial mengatakan, wah ini kita terhalang untuk menghampiri rumah Tuhan dan sebagainya. Nah, ini adalah dua pandangan yang berbeda. Nah, maka menurut saya di sini kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah perubahan ini apa yang perlu kita cermati. Menurut saya, saudara, adalah ini lebih kepada apa pemahaman ya secara teologis liturgis ini kan menyangkut soal siapa mendatangi siapa ya. Jadi ketika kita di gereja kebaktian seperti biasa, maka sebetulnya ada di pikiran kita adalah kita menghampiri rumah Tuhan, kita mendatangi Tuhan dan Tuhan yang menyelenggarakan melalui gereja. Nah, tapi sebaliknya ketika kita ada di rumah dengan ibadah di rumah saja seperti sekarang ini, justru sebetulnya landasan yang adalah yaitu Tuhan yang mendatangi akan umatnya. Nah, maka dari situ menurut saya di masa pandemi ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk coba dicermati bahwa sebetulnya yang terjadi saat ini memang terjadi apa dikatakan pergumulan ya secara mindset begitu ya, mindset di dalam ibadah di rumah ini sendiri. Cultural shock gitu kurang lebih Pak ya. Iya, betul, mengalami culture shock begitu ya untuk itu. Lalu kemudian juga yang kedua menurut saya adalah bahwa disadari atau tidak begitu ketika terjadi perubahan semacam ini sebetulnya kita disadarkan bahwa seringkali di dalam peribadatan kita selama ini di gereja itu ada jiwa transaksional. Dalam artian begini yang saya maksud bahwa gereja yang menyelenggarakan, yang menyediakan ibadah ya dengan liturgi, apalagi dengan akhir-akhir ini di kalangan gereja-gereja kita Protestan ada kebangkitan menurut saya ya mengolah liturgi sedemikian rupa, kembali menggali apa simbol-simbol dan sebagainya. Nah, ingat loh ada dimensi transaksional dalam artian bahwa saya datang ke gereja saya akan mendapatkan apa? Jadi kita sebagai konsumen begitu ya, sebagai konsumen. Apakah puas atau tidak? Khotbahnya oke atau tidak? Nyanyiannya bagaimana? Gitu ya. Nah, apalagi menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini orang kan bisa apa ya? Liturgi itu kan seperti orang pergi ke shopping mall ya, begitu melakukan shopping mall. Jadi mau tinggal yang seperti apa ya? Orang bisa menyelenggarakan bahkan mungkin mengundang siapa untuk menjadi IO-nya begitu ya. Nah, jika demikian menurut saya apakah selama ini memang kita berliturgi itu lebih sebagai konsumen? Gereja yang menyelenggarakan dan saya yang menikmati, begitu ya, penikmat. Ataukah sebetulnya ibadah di gereja ini menyadarkan kita, oh iya, nampaknya bahwa kita itu tidak sekedar konsumen, kita menjadi pelaku ya, yang turut ambil bagian dan merayakan akan apa iman kita melalui liturgi. Nah, itu yang menurut saya nampaknya perlu dipikirkan, begitu ya. Didalami di tengah-tengah perubahan ini. Ya. Sementara itu Arli yang mungkin sampaikan. Menarik tadi Pak kalau Bapak meruntut gitu ya sejarah kekristenan dan di dalamnya juga ada sejarah liturgi. Ternyata liturgi kebiasaan kita di gereja, liturgi gereja kita ternyata erat kaitannya sama sejarah dan juga erat kaitannya dengan bagaimana kekristenan punya kuasa saat itu ya Pak ya. Kita ingat misalnya ketika akhirnya kekristenan menjadi suatu Kristendom, akhirnya konsep ibadah juga dan gambaran akan Allah juga akhirnya Allah adalah raja gitu ya Pak. Gereja juga adalah kerajaannya gitu kurang lebih. Dan saat ini kita diperhadapkan dengan harus balik ke rumah atau dengan kata lain saya bisa bilang kembali ke bagaimana dulu persekutuan dirayakan.
Dan saya menarik juga kalau tadi Bapak menyinggung metaforis, gambaran metaforis tentang Allah yang seringkali digambarkan di sekitaran meja makan. Itu berarti kalau buat saya pribadi ya Pak, ketika ibadah akhirnya balik ke rumah, kembali ke persekutuan rumah, maka ibadah menjadi peristiwa anamnesis atau mengingat kembali Allah yang menjamu gitu ya Pak, Allah menjamu umatnya di meja makan dengan keramah tamahan. Nah, Pak, tapi persoalannya Pak, selain ibadah dengan keluarga di rumah, sampai dengan sekarang karena perkembangan teknologi yang tadi Bapak sempat singgung juga, ibadah juga bukan hanya di rumah-rumah. Mungkin itu sempat kita lakukan di awal-awal pandemi ini, tapi sekitar 2 bulan ini kemudian ada banyak gereja yang berupaya untuk menghadirkan live streaming gitu atau rekaman ibadah untuk memfasilitasi jemaat-jemaatnya begitu. Nah, ini menarik Pak, karena saya ingat betul sebelum pandemi ini pun gereja-gereja masih berdebat terkait dengan ibadah online, boleh atau enggak, persembahan online boleh atau enggak dan segala macamnya. Tapi misalnya saya merujuk ya Pak, data PGI pada akhir Maret kemarin ada 95,4% dari 2.747 responden yang mengatakan setuju jika ibadah dilakukan secara online. Ini buat saya sebuah fenomena yang menarik gitu Pak, pergeseran yang begitu drastis dari yang tadinya mikir-mikir, sekarang akhirnya mengiyakan untuk online. Nah, Pak, kalau misalnya kita di online nih Pak, di ibadah online atau ibadah streaming, mungkin kita punya sense menyatu dengan umat-umat lainnya di waktu yang sama. Terkhusus kalau kita bicara live streaming ya Pak, kalau mungkin rekaman kita bisa tunda sesuai dengan jam kita gitu. Tapi kalau live streaming, kita biasanya punya sense, saya menyatu dengan umat-umat lainnya. Tapi apakah di tengah-tengah fenomena seperti ini, persekutuan Pak, hanya didefinisikan sebatas itu? Untuk itu pertanyaannya Pak, bagaimana di tengah-tengah fenomena serba online ini, live streaming, ibadah online ini, persekutuan atau yang dalam hal ini juga digambarkan sebagai meja makan, kehangatan, yang dimana ada kehangatan, bagaimana persekutuan bisa dihayati Pak di tengah-tengah fenomena ibadah online ini? Oke, baik, Arli dan juga saudara-saudara semua. Jadi menurut saya kok dari pertanyaan kamu ini kembali sebagaimana yang tadi sudah saya singgung sebelumnya ya di poin yang sebelumnya, bahwa menurut saya ibadah di rumah aja ini memang perlu dihayati tentang peran daripada keluarga atau fungsi keluarga itu sendiri menurut saya. Yang menurut saya seringkali boleh dikatakan saat ini dilupakan, bahwa keluarga sebagai domestic church. Itu berarti bahwa kalau kita berbicara soal ibadah gereja, kita seringkali berbicara kan tentang, lupa bahwa itu tentang gedungnya, betul ya. Tapi sebetulnya adalah keluarga itu sendiri adalah ini adalah domestic church. Nah, itu artinya bahwa sebetulnya live streaming sebagaimana yang seperti sekarang ini dan apa yang sudah saya sampaikan, sebetulnya secara hakikat maka sebetulnya di sana tetap ada nilainya tersendiri ya, begitu. Nah, memang dalam konteks kita di Indonesia ini hal ini cukup menjadi tantangan tersendiri. Kalau tadi Ari berbicara soal persekutuan, mungkin kalau kita bisa beribadah bersama di gereja dengan teman-teman yang lain, di gereja yang biasanya juga ya di mana kita menjadi anggotanya, wah itu ada rasa kesatuannya begitu ada, ya, kesatuannya sendiri. Ada rasa memiliki juga satu gitu. Betul Ali ya, jadi memiliki rasa ya, ada unsur diterima dan menerima begitu. Nah, memang ini merupakan menurut saya tantangan tersendiri dalam konteks kita sebagai orang Indonesia. Mengapa? Karena konteks kita sebagai bangsa yang plural. Coba saya mau menyampaikan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita melihat dulu konteksnya. 1, bahwa kalau ini pun adalah domestic church, di mana gereja sebetulnya bisa diselenggarakan di dalam kehidupan berkeluarga ya, di dalam keluarga peribadatan itu. 1, bahwa keluarga-keluarga di Indonesia ada keluarga-keluarga yang berbeda-beda agamanya. Bisa kan dalam satu keluarga agamanya berbeda, begitu ya, sehingga ayahnya, ibunya, anaknya, begitu. Ya, ini juga tentunya konteks yang pertama. Yang kedua, seandainya pun seagama, saya ambil agama Kristen lah, agama Kristen. Tetapi tradisinya kan berbeda.
bisa berbeda dalam satu keluarga. Mungkin suaminya adalah Katolik, mengikuti tradisi Katolik, tapi mungkin yang ya suaminya istrinya yang kemudian yang non Katolik, entah Protestan, Pentakosta atau apa, begitu ya. Itu yang kedua. Konteks yang ketiga menurut saya kalau bicara domestic church di Indonesia adalah seandainya toh satu tradisi, begitu ya, tradisi Protestan, itu pun masih lagi begitu ya. Tergantung denominasinya apa. Bisa kan begitu ya? Mungkin ada 4 anak, tapi bisa 4 anak ini ke gereja yang berbeda, sama-sama tapi berbeda. Nah, jadi Bang ini menarik menurut saya ketika kita berbicara tentang ibadah di rumah, dimensi persekutuannya seperti apa kalau begitu. Nah, karena juga saya jumpai misalnya di dalam sebuah gereja kan, dalam sebuah keluarga bisa di live streaming itu, yang satu mungkin sudah live streaming di kamar, mengikuti satu gereja A, yang lainnya di gereja B, begitu ya, dan itu dimungkinkan. Nah, saya mau mencoba melihat bahwa dengan ibadah online ini yang dilakukan di keluarga-keluarga sebagai domestic church, menurut saya yang pertama bahwa perlu dipahami ini lebih merupakan apa yang disebut dengan individual devotional. Jadi ini ada lebih kepada devosi personal, ya, individu, begitu ya. Nah itu, ketimbang apa yang disebut dengan communal liturgical. Dalam artian bahwa ini sebagai sebuah perayaan liturgi secara komunal, begitu ya. Nah itu. Nah jadi ini yang menurut saya mungkin yang dirasakan hilang ya oleh penyelenggaraan ini. Bahwa kalau kita biasanya communal liturgical begitu, nah sekarang justru individual devotional begitu. Ya apalagi dengan memperhatikan konteks tadi ya, keluarga di Indonesia yang sangat majemuk itu. Yang kedua menurut saya bahwa ketika ibadah live streaming seperti ini, daring seperti ini, menurut saya harus disadari bahwa physical distancing itu memang mengurangi pengalaman berjumpa. Itu kok tidak perlu disangkali ya. Jadi physical distancing jelas mempengaruhi. Nah, di mana perjumpaan dalam artian secara fisik ya, persekutuan dalam artian perjumpaan secara fisik ini padahal meneguhkan kehidupan bergereja kalau kita coba cermati. Bahkan menurut saya meneguhkan hakikat gereja itu sendiri sebagai sebuah komunitas sosial. Ya, begitu ya. Menurut saya gereja bukan hanya komunitas religius, tapi juga ini komunitas sosial. Karena bukankah dengan kita bersekutu bisa bertemu begitu ya? Itu di situ kita berjumpa, saling berbagi begitu ya. Dan di situlah orang menemukan akan peneguhan. Jadi memang ada yang hilang. Menurut saya tidak perlu disangkali hal ini. Nah, bagaimanapun juga menurut saya ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan sistem live streaming ini ya, dengan sistem online begitu ya. Sekalipun kita ada dalam satu teknologi yang modern seperti ini. Nah, yang ketiga menurut saya, saudara, bahwa dalam konteks saat ini, menurut saya persekutuan itu kok perlu diinterpretasikan lagi. Ini arti yang mau saya tekankan. Jadi, apa sih makna persekutuan? Itu perlu diinterpretasikan kembali pemahaman kita secara teologis. Saya mau justru mencoba mengajukan apa yang disebut dengan nampaknya perlu memikirkan tentang apa yang disebut dengan perikoresis itu ya. Mungkin bagi saudara yang teologi tentu ya tahu perikoresis ya. Yaitu sebagai sebuah persekutuan yang intim yang melampaui tempat seseorang ya, begitu lingkup seseorang dan mencoba memberikan space bagi yang lain. Yang mana perikoresis ini biasanya dipakai untuk berbicara tentang persekutuan Allah Tritunggal begitu ya. Nah, menurut saya kok di tengah-tengah situasi semacam ini yang perlu untuk direnungkan. Ya gitu. Persekutuan yang macam apa? Physical distancing tidak bisa kita hindari saat ini. Itu mau tidak mau, itu satu-satunya. Lalu bagaimana kita mencoba memaknainya? Nah, ini yang menurut saya perlu untuk coba dilihat. Di mana menurut saya umat saat ini, perikoresis ini justru menarik. Kenapa? Karena umat bisa mengikuti ibadah di luar tradisi gerejanya. Betul tidak? Kalau misalnya Arli, kamu GPIB ya, wah, kamu itu kalau online, ya live streaming tinggal pilih kan, mau pilih yang mana, begitu ya. Jadi tinggal klik, bahkan tinggal pause, tinggal ganti gitu ya Pak ya.
Persis. Nah, itu. Jadi ini menurut saya dimensi perikoreses ini yang perlu coba dilihat begitu ya. Begitu diinterpretasikan kembali. Kita bisa kok di luar tradisi kita. Namun tetap kita menemukan perjumpaan. Mungkin selama ini kita belum pernah ya, belum pernah mengikuti ibadah dalam tradisi lain. Tapi justru dengan kita mau mencoba membuka tadi ya, sehingga memberi space kepada yang lain begitu. Nah, itu akan menolong kita. Oh, ternyata saya pun juga bisa mengalami perjumpaan saya dengan Tuhan. Nah, maka saya melihat Ardi, sekalipun ini adalah ibadah-ibadah online live streaming seperti ini, menurut saya saat ini merupakan kesempatan memang untuk menghayati kembali pengakuan iman rasuli kita yang selalu kita ucapkan di gereja. Yaitu bahwa kita percaya kepada gereja yang kudus dan am. Nah, am itu sendiri seringkali kan kita tahu yaitu umum. Nah, ini kan berbicara tentang universalitas gereja. Nah, kalau selama ini kita hanya mengaku begitu ya dalam pengakuan bagian liturgi gereja. Nah, justru menurut saya ini kita betul-betul menghayati itu. Setidaknya 2 bulan ini. Bahwa kita betul-betul mencoba untuk beyond denominations. Bukan hanya sekedar satu denominasi, tapi beyond denominations and traditions. Nah, itu artinya bahwa ini hal yang menarik bahwa di dalam ibadah yang live streaming, yang online ini, begitu ya, meskipun punya keterbatasannya, tapi dengan pijakan perikoreses tadi, justru menurut saya ada dimensi yang lain yang mungkin tidak pernah terpikirkan, yaitu dimensi mistik. Ini yang sebetulnya terjadi, di mana kita bisa mengalami keintiman, berjumpa dengan Allah, begitu ya, tanpa harus kemudian hanya dikotakkan di dalam sebuah tatanan liturgi tertentu yang selama ini sudah kita ikuti. Maka menurut saya di poin ini saya mau menegaskan bahwa persekutuan dalam pengertian persekutuan secara fisik, no, jelas ya dalam situasi saat ini. Tetapi persekutuan secara mistik, maka jawabnya adalah yes. Jadi justru ini menarik ya. Secara fisik kita tidak, tapi secara mistik sebetulnya ini yang sedang kita alami. Iya. Itu Arli mungkin yang bisa disampaikan. Ini hati-hati ya Pak, habis nonton ini akhirnya semuanya memutuskan untuk ibadah di luar gereja mereka masing-masing di hari Minggu mendatang. Tapi bukan itu tentunya maksud Pak Steph ya. Tentunya ada loyalitas yang perlu juga dijaga, ada kepemilikan, ada rasa saling melengkapi, memiliki juga yang perlu dijaga, misalnya di jemaat asal dan lain sebagainya begitu. Nah Pak, tapi tadi saya sedikit menarik menyinggung fenomena juga yang terjadi yang Bapak singgung tadi dalam pernyataan Bapak, kalau di zaman saat ini di serba online, orang akhirnya bisa sekali klik, bebas, mau pilih apa aja, denominasi apa aja. Nah tapi Pak, ini rasa-rasanya bisa jadi juga jatuh ke kerawanan yang lain, dan mungkin ini juga sedikit kegelisahan di masa-masa ibadah online ini. Karena ada banyak orang, atau ada beberapa orang yang akhirnya punya anggapan begini Pak, oh kalau saya sekarang ibadah online, maka saya yang penting dengar khotbahnya saja, gitu. Mungkin ini salah satunya terpengaruh dengan yang tadi Bapak bilang ya, sikap transaksional gitu ya. Saya dapat apa dari ibadah itu, dan saya dapat apa itu paling kelihatan lewat khotbah, karena saya diisi katanya. Saya diisi bagaikan bejana yang kosong gitu Pak. Jadi kita bawa bejana kosong gitu Pak ke ibadah. Nah, bagaimana Pak terkait sikap seperti ini? Kadang ada orang-orang yang memilih part-part tertentu, mungkin karena juga pengaruh sejarah gereja yang menekankan sola scriptura, akhirnya memikirkan bahwa oh yang penting saya datang khotbahnya, dengar khotbahnya, setelah itu saya bisa pilih channel lain atau mungkin saya nggak ibadah. Gitu gimana Pak? Ya, kalau soal itu Arli menurut saya tidak hanya pada saat orang beribadah secara online ya. Bahkan ibadah-ibadah di dalam keseharian pun, dalam minggu-minggu pun bisa begitu ya. Saya tahu punya pengalaman 15 tahun menjadi pendeta jemaat begitu ya. Dan gereja saya juga cukup besar, dari gereja tua begitu ya. Nah, di GKMI Pati. Nah, saya sempat berkali-kali menegur begitu ya kepada jemaat-jemaat saya yang dulu waktu itu yang seringkali datangnya begini. Kalau dia datang cuman setelah ikuti kebaktian dari awal, lalu kemudian ketika khotbah, lalu kemudian ada beberapa orang yang kebiasaannya kalau khotbahnya selesai, saat pendetanya doa tanggapan firman, lalu dia keluar.
ke toilet. nunggu di luar. Begitu, nunggu di luar. Dan mereka ngobrol. Nah, saya waktu itu mengamati ya, begitu ya. Nah, karena 15 tahun di jemaat yang tidak pernah pindah-pindah itu karena sistem GKMI, maka saya telah mengenal mereka akhirnya. Dan sampai sempat saya, kenapa gitu? Pak, ya seperti Ari tadi, saya kan sudah mendapatkan sesuatu berkatnya, yaitu melalui khotbah. Nah, menurut saya ada hal yang lupa, sampai saya katakan, loh, memangnya kalau pendeta itu di akhir ibadah mengangkat tangan dan menyampaikan berkat itu, kamu anggap apa? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa menurut saya ada begitu banyak orang yang salah memahami. Nah, tapi juga sekali lagi, sebetulnya apa yang tadi saya katakan, yang ada di banyak pemikiran umat adalah lebih bersifat transaksional, lebih kepada sebagai konsumen. Ya, apa sih yang saya dapatkan? Ketimbang bahwa saya sebagai pelaku yang merayakan bersama-sama, ngerti ya? Merayakan hadir, begitu ya? Merayakan, begitu. Nah, ini yang menurut saya perlu coba dilihat. Tidak sekedar hadir secara fisik, tapi hadir dengan sepenuh hati, begitu ya, untuk merayakan ibadah. Sehingga dengan demikian, ketika kita tidak memahami sebagai konsumen, maka itu akan menurut saya menolong kita memaknai apa itu berliturgi, begitu ya. Karena merayakan iman adalah sebagaimana yang ada dalam liturgi, tentunya sesuai dengan tradisi gereja masing-masing. Iya, betul Pak. Itu Berarti, Arli. berarti ini cuma perkara karena nggak dikumpulkan secara fisik, maka orang jadi semakin ketara ya Pak. Cuma dengar khotbah, tapi yang lain enggak. Padahal kalau ketemu fisik ini juga terjadi gitu Pak ya. Iya, terjadi. Betul. Betul. Jadi mungkin yang perlu akhirnya dikoreksi bukan cuma sekedar teologi ibadah ketika kita di pandemi ini, ketika online, tapi juga ketika fisik ketemu gitu Pak ya. Bagaimana firman Allah itu bukan cuma dihayati hanya pada khotbah gitu, hanya pada pelayanan firman, tapi dalam keseluruhan rangkaian ibadah. Karena orang bisa aja berjumpa gitu ya Pak, dengan Tuhan dimanapun gitu ya, bisa diberita anugerah kah, atau bisa di pengucapan syukur, di nyanyian dan segala macamnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin Arli, kalau saya boleh menambahkan sedikit dari apa yang tadi itu, menurut saya juga perlu diluruskan bahwa ada banyak pemahaman di kalangan kita, begitu umat Kristiani, yang memandang bahwa khotbah sebagai puncak daripada liturgi. Nah, itu yang menurut saya perlu dikoreksi, begitu ya. Khotbah adalah poros, itu poros, begitu ya, dalam liturgi. Jadi itu berarti kalau itu poros, maka ya itu justru menjadi bagian yang penting, tapi secara keseluruhan itu ya, dari votum salam saya berkat rasuli, begitu ya, itu menjadi satu kesatuan. Begitu. Nah, pemahaman selama ini kan tadi kan, ya, jadi itu dipandang sebagai puncak, saya sudah sampai klimaks, yaitu khotbah. Lalu setelah khotbah apa itu? Begitu ya, jadi itu kan ya. Nah, itu yang menurut saya pemahaman-pemahaman semacam itu perlu pendampingan kepada jemaat. Iya, betul banget Pak. Iya Pak, tadi saya sebelum live mencoba untuk membaca question box yang ada, yang udah disediakan oleh tim lewat story Instagram, dan kemudian ada banyak yang menyinggung terkait dengan spiritualitas ibadah itu sendiri Pak. Mungkin ini terkait juga dengan Bapak yang dosen spiritualitas begitu Pak ya. Nah, memang spiritualitasnya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan warganet itu belum selalu spesifik. Untuk itu saya pengen mencoba untuk menspesifikkan definisi spiritualitas atau model spiritualitas itu lewat model yang diajukan Dale Cannon misalnya Pak. Kita mengenal kalau model Dale Cannon ada 6 model spiritualitas. Pertama ada yang menghayati lewat ritus atau sacred rites gitu ya. Kedua ada yang menghayati lewat tindakan yang benar dan adil atau right action. Terus kemudian ada yang syamanik lewat tindakan-tindakan penyembuhan atau mujizat. Ada yang dengan studi intelektual, ada juga yang dengan cara devosi, dan ada yang juga dengan cara mistik, begitu Pak. Nah, kalau mengacu pada 6 model atau 6 jalan yang diajukan Dale Cannon ini, maka kalau saya bisa bilang sih Pak, orang dengan spiritualitas sacred rites yang paling terdampak di tengah-tengah kondisi ibadah online atau ibadah yang tidak secara fisik. Karena mereka tidak berjumpa dengan ruang, tidak berjumpa dengan pengkondisian waktu, tidak berjumpa pada simbol-simbol tertentu yang biasa mereka jumpai dalam ibadah. Nah, Pak, untuk itu pertanyaannya begini Pak jadinya. Bagaimana orang-orang
seperti ini, dengan model spiritualitas seperti ini, dapat menghayati spiritualitasnya di tengah-tengah situasi yang ada, di mana ibadah berubah modelnya saat ini. Dan sekaligus juga mungkin ada beberapa juga yang masih kebingungan bagaimana pelayan gereja atau dalam hal ini pendeta dapat memfasilitasi umat yang punya model spiritualitas sacred rights ini, Pak. Oke, terima kasih Arli. Jadi juga untuk saudara sekalian yang mengikuti acara ini, jadi tadi Arli menyampaikan bahwa Dale Cannon itu mencoba untuk menjabarkan bahwa ada 6 jalan, dan salah satunya adalah tentang jalan spiritual seorang itu yang disebut dengan sacred rite atau melakukan ritus-ritus kudus begitu ya. Nah, mungkin saya memberikan sedikit gambaran sekilas supaya bagi saudara yang baru pertama kali mendengar nama Dale Cannon mungkin bisa lebih memahami. Jadi dia mengatakan bahwa sebagai salah satu orang yang menjalani religiositasnya atau menghayati spiritualitasnya dengan sacred rites, dengan ritus-ritus kudus ini, ada cara orang yang selalu menggunakan ritus. Nah, ritus itu kan satu tindakan yang diwujudkan dalam sebuah nilai simbolik. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Dan itu berdasarkan sebuah keyakinan. Jadi kalau orang dalam jalan ini dia melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu simbolik dan itu diyakini sebagai satu yang kebenaran tertentu berdasar pada tradisi tertentu atau agama tertentu. Nah, lalu kemudian bagaimanakah dengan orang-orang yang sacred rites ini? Bagi mereka memang apa yang disebut dengan ritual atau tindakan simbolik itu, dan tindakan simbolik itu dan ritual itu berarti orang melakukan dengan rasa hormat ya. Jadi pasti kalau orang melakukan ritus kudus pasti dengan rasa hormat. Contohnya misalnya kalau kita dalam misalnya sakramen perjamuan kudus. Mana ada sih orang yang menerima roti dan anggur selengean begitu ya. Saya rasa ya. Jadi saya rasa kok tidak. Itu contoh begitu ya. Jadi pasti dengan rasa hormat ya, meskipun itu secuil roti atau pakai hosti, tapi toh itu dengan rasa hormat, itu berarti ritus begitu ya. Nah, mengapa kok orang ini melakukan dengan hormat? Karena di situ dia menemukan pengalaman sakral, begitu ya, pengalaman sakral. Nah, oleh sebab itu, Arli dan juga saudara, bahwa ritus kudus itu bisa berupa macam-macam ya, begitu. Kalau kita coba dilihat begitu, bentuknya bisa berupa kata-kata, ya. Ritus itu bagaimana dengan kata-kata? Kata-kata misalnya, kalau ketika saudara dibaptis begitu ya, atau dibaptis, misalnya khususnya yang dibaptis dewasa mungkin mengingat, ketika pendeta menuangkan air itu kan, begitu dengan formula tertentu, wah itu menjadi momen yang sangat penting kan, pengalaman religius, pengalaman sakral. Padahal ya airnya mungkin sama dari air keran pump begitu ya, atau dari sumur begitu ya. Tetapi kata-kata itu sendiri punya makna, ya gitu ya. Atau pemberkatan nikah, wow itu sah dan tidaknya tergantung dari ucapan pendetanya itu loh ya, begitu ya ketika dia memberkati pernikahan menyatakan itu. Atau melalui benda-benda. Nah, benda-benda itu berarti ritus pasti membutuhkan benda, begitu ya. Entah itu peralatan, begitu ya. Entah itu juga makanan, itu juga ritus itu ya, begitu ya, di dalam kehidupan ini. Lalu juga bisa itu berupa musik ya, ada suara, entah itu musik, entah itu ritme tertentu, begitu ya. Itu berarti misalnya kalau lagu-lagu TC, begitu ya, itu kan lagu-lagu yang membawa kepada suasana di mana devosi orang tertolong, atau bahkan juga keheningan, begitu ya, justru dengan hening. Lalu kemudian juga itu bisa menyangkut soal tempat itu bisa ruang tapi juga tempat ya, jadi bisa place and space begitu. Misalnya arsitektural gereja. Misalnya, kenapa sih orang kok merasa nyaman? Oh, sudah terbiasa kebaktian di gereja itu meskipun mungkin agak jauh, tetapi dia kenapa kok nggak pilih yang dekat? Kenapa pilih yang agak jauh? Karena dia terikat begitu ya dengan tempat begitu dan space begitu. Atau mungkin dengan rute tertentu misalnya atau zona tertentu. Misalnya bagi saudara kita Katolik, misalnya di daerah sekitar ini, misalnya yang mengadakan jalan salib ya di Gua Maria Sendang Sono begitu ya. Itu kan menjadi satu zona tertentu ya, dengan rute tertentu, dengan alur tertentu di jalan salib orang bisa menemukan ritus itu. Atau juga mungkin kalender. Kalender itu bisa menyangkut macam-macam ya. Kalender itu bisa kalender keagamaan, tapi juga mungkin
kehidupan kita, begitu ya, ritus ya, ini yang mau dikatakan oleh Canon begitu, bahwa orang ini sangat-sangat penting. Contoh misalnya, kalau pas orang merayakan hari ulang tahun, kenapa di sana biasanya salah satu menunya adalah mie, betul? Katanya supaya umurnya panjang. Padahal apakah hanya setahun hanya sekali itu Anda makan mie? Saya yakin enggak, Anda pergi makan mie ayam, begitu ya, mie goreng atau apapun. Tapi kan itu makanan itu pada saat itu menjadi sesuatu yang Yang sangat ya spesial. Itu menjadi sebuah ritus ya, menyangkut soal benda. Nah, saudara dan juga Arli, bahwa ingat, ritus ini tidak bisa diremehkan. Mengapa? Karena ritus ini terkait dengan emosional seseorang dari pelakunya itu. Dia ada kepuasan spiritual dengan dia melakukan ritus itu. Lalu juga sekaligus dia memiliki pengalaman perjumpaan dengan yang ilahi ya, dengan mempraktekkan ritus itu. Nah, kalau begitu, Arli, pertanyaanmu tadi, kalau ini terkait dengan canon, lalu kemudian bagaimana ini mesti dilihat? Saya ingin menggarisbawahi dua hal. Bahwa orang yang menjalani spiritualitasnya, jalan spiritualnya adalah sacred rites, maka ada dua hal yang mendasar. Satu, yaitu simbol. Orang ini butuh simbol. Ya, itu yang satu. Yang kedua adalah kehadiran, dalam tanda petik. Dalam artian adalah kehadiran seseorang itu menjadi sangat penting. Begitu ya. Jadi misalnya orang tadi, melakukan jalan salib begitu. Kehadiran di tempat itu menjadi sangat penting begitu ya. Atau misalnya baptisan, mau baptisan secara online kan tidak bisa kan, betul ya. Baptisan kan mestinya baptisan tentunya juga hadir begitu. Jadi ini soal kehadiran. Jadi sacred rites itu mensyaratkan setidaknya dua hal, yaitu ada simbol dan yang kedua adalah yaitu kehadiran. Lalu bagaimana dengan ibadah yang online ini, yang virtual ini? Nah, menurut saya ada hal-hal yang menurut saya perlu dicermati, ya, begitu ya. Jadi bagaimana simbol dan kehadiran ini bisa dipenuhi? Betul ya, itu kan seperti itu toh Arli ya. Jadi pertanyaannya di tengah-tengah ibadah yang online ini, begitu ya. Bagaimana lalu bisa dipenuhi? Padahal sesungguhnya hakikat dari sebuah liturgi itu adalah selalu bersifat simbolis. Nah, sementara menurut saya, pengamatan saya terhadap pelaksanaan ibadah selama ini, Arli, saya juga mengamati selama 2 bulan ini, sangat beragam, begitu ya, ibadah-ibadah online, begitu ya. Satu misalnya, setidaknya ada 3, saya mencoba dari pengamatan saya. Satu, ada yang kebaktiannya itu disederhanakan. Wah, yaitu dengan cara dengan cukup dengan audio saja, begitu ya, dengan radio, siaran radio yang sudah ada jadwalnya, meskipun mungkin ibadahnya pakai liturgi, begitu ya. Lalu kemudian, tapi juga ada yang disederhanakan dengan cara secara visual dengan singkat. Jadi isinya hanya khotbah, pendetanya hanya khotbah, itu pun tidak di mimbar, tapi di depan mimbar, begitu ya, dan hanya khotbah, begitu ya. Itu ada yang seperti itu, begitu ya. Jadi sangat singkat. Tetapi juga yang ketiga adalah kebaktian disederhanakan ini secara visual dengan liturginya yang disederhanakan. Jadi kalau misalnya Arli dari GPIB, liturgi GPIB tidak sepenuhnya, tapi ada hal-hal yang dikurangi ya, jadi disederhanakan. Itu satu ya, satu. Yang kedua, pengamatan saya adalah kebaktian itu diselenggarakan dengan liturgi lengkap, ya. Dan kemudian ditayangkan di Facebook, di YouTube, begitu ya, dengan pada jam yang sama, sehingga live streamingnya itu betul-betul bisa dihayati ya pada saat yang sama. Tetapi yang ketiga, menurut saya Arli, ini juga yang saya lihat, ada kebaktian dalam bentuk yang benar-benar berbeda. Saya melihat ada teman baik, begitu ya, gereja di Ambon dari GPM, di mana teman saya ini penyelenggaraan kebaktiannya justru disampaikan ke jemaat dengan menggunakan loudspeaker.
ya, menggunakan loudspeaker begitu ya. Saya melihat di Facebooknya itu pasti ditayangkan di Facebooknya, yaitu di TOA itu ya, bisa di TOA kan merek. Di loudspeaker itu ada 3 loudspeaker gitu. Sementara gerejanya tertutup rapat, memang karena tidak boleh ada kebaktian. Nah, itu berarti bahwa ada yang dalam bentuk begitu ya. Jadi karena memang tentunya adalah sesuai dengan konteks ya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki jalan sacred rights ini? Nah, Arli, tadi kamu tanya sebetulnya ada 2 ya, menurut saya. Satu, di mana jemaatnya itu sendiri, tapi juga bagaimana gerejanya, betul ya? Ketika orang yang memiliki jalan sacred rights, terus gimana? Nah, bagi orangnya atau bagi jemaat yang memang memiliki jalan spiritual, yaitu ritus menjadi hal yang penting, maka yang pertama menurut saya yang bisa dilakukan di tengah-tengah ibadah di rumah saja ini, hadirkanlah simbol. Hadirkanlah simbol. Itu bisa berupa lilin, ya, bisa berupa salib, bisa berupa icon, atau bisa berupa gambar, begitu ya. Jadi kalau biasanya selama ini mungkin gambar Yesus ditaruh di dinding, mungkin itu baik kalau pada waktu ibadah itu memang betul-betul di meja begitu ya, yang disediakan, dan di situ memang diletakkan begitu ya, di samping menghadapi misalnya televisi misalnya atau laptopnya begitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting begitu, karena tadi kehadiran simbol ini menjadi penting. Yang kedua adalah bagi jemaat itu menurut saya dia bisa dengan cara membuat altar kecil. Nah, Arli dan juga saudara, kalau kembali kepada domestic church, sebetulnya altar-altar kecil ini menjadi hal yang penting sebetulnya, menjadi tempat untuk berdifusi begitu. Memang dalam perjalanan kita dalam sejarah kekristenan, khususnya reformasi gereja, cukup melalap habis semacam itu begitu ya. Tapi coba dilihat di saudara kita dari gereja ortodoks ya. Saudara kita dari gereja ortodoks dikatakan semua umat ortodoks pasti mereka punya icon ya, ikon itu. Ikon tentunya kan beda dengan yang ditempel di dinding ya. Karena icon itu di sana di depannya ada lilin yang dinyalakan. Itu menjadi sangat penting. Nah, artian bahwa saudara kita dari gereja ortodoks justru belajar menunjukkan kepada kita bagaimana sih simbol itu hadir dan menjadi bagian dalam mengikut Tuhan begitu ya. Nah, itu dari sisi jemaat, Arli ya. Ada 2. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Arli tadi juga bagaimana dengan pimpinan gereja? Nah, saya ada 4, Arli, yang menurut saya kok perlu dicermati. Yang pertama, menurut saya ingat, Arli dan juga saudara, orang yang memiliki jalan sacred rights atau ritus kudus, itu peran pemimpin ibadah sangat penting. Maka melalui acara ini saya menyarankan begitu terkait dengan topik kita, mestinya sekalipun ini online, maka sebaiknya memang pemimpin ibadah itu betul-betul bisa membawa dan membangun suasana sakral. Itu artinya bahwa memang ya, kalau memang dalam tradisi gerejanya memang memakai pakaian liturgis, ya pakailah itu secara lengkap begitu ya. Nah, itu sangat penting begitu. Kita tidak bisa, enggak lah, ini kan cuma live streaming, cukup pakai daleman pendeta baju pendeta saja begitu. Nah, mungkin bagi orang di jalan yang lain, 5 yang lain mungkin enggak apa-apa. Tapi bagi yang sacred rights, itu sangat mengganggu begitu ya. Nah, itu apalagi kalau misalnya Arli dari GPIB yang pendetanya selalu pakai toga warna putih begitu ya misalnya. Wah, itu tiba-tiba live streaming tidak begitu. Nah, itu kan tentunya akan sangat mengganggu bagi orang yang sacred right. Yang kedua menurut saya yang perlu dicermati adalah bahwa kalau itu adalah pelayanan sakramen, nah ini mungkin kok perlu dilihat ya, Arli. Ingat sakramen misalnya, ya kita kan ada sakramen perjamuan kudus ya. Saya amati gereja-gereja juga menyelenggarakan. Saya juga mengamati beberapa denominasi bagaimana mereka mengadakan sakramen perjamuan kudus online. Nah, ini yang menurut saya secara perlu disadari bahwa memimpin perjamuan kudus di liturgi biasa begitu, itu berbeda dengan liturgi online.
Maka sebaiknya ketika perjamuan kudus itu, maka ketika pendeta mengangkat roti begitu ya, dan ini menurut saya perlu ada inovasi sedikit. Jangan kemudian terpaku kepada liturgi yang selama ini dipakai. Ya, mengapa? Misalnya begini, misalnya contoh ya supaya menjadi jelas. Misalnya saudara, ketika pendeta mengambil roti, maka pendeta pun bisa mengatakan, mari saudara yang ada di rumah, silakan saudara mengambil roti yang sudah saudara sediakan, dan silakan saudara pegang, dan mari kita hening sejenak untuk menghayati bahwa ini adalah tubuh Kristus. Nah, itu menjadi penting sekali. Supaya apa? Supaya tidak pendeta hanya menjalankan formulanya, lalu jemaatnya suruh ngambil sendiri. Ingat loh, pendetanya kan ngambil di mangkok yang ada, tempat yang ada, di wadah yang memang biasa. Lah kalau enggak kan jemaatnya ini sama halnya dengan apa bedanya ngambil roti dari toples. Ngerti ya? Kalau tidak ada pengantar tadi yang membawa orang kepada sebuah kesadaran ya, begitu. Oh iya, sekalipun ya hanya roti tawar, ini crackers atau apa yang ada di rumah, ya, ini adalah tubuh Kristus, begitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Saudara, saya rasa kita dalam tradisi Protestan yang memang berbeda dengan saudara kita Katolik, di masa pandemi ini kan menarik ya, saudara kita Katolik mereka punya apa yang disebut dengan komuni batin, begitu ya. Mereka tidak terima komuni, begitu ya, tidak terima hosti, begitu. Nah, tapi itu cukup di batin. Tapi kita dalam tradisi Protestan, begitu, dan maksudnya non Katolik, kita kan boleh kan menggunakan entah ketelan, entah itu roti, entah itu crackers, begitu ya. Nah, ini yang penting. Orang yang ada dalam sacred rites perlu ditolong, yaitu dengan tadi pendetanya sekali lagi ya mencoba diajak memaknai itu. Termasuk di dalamnya Arli. Misalnya, saya mengamati banyak gereja yang di live streamingnya itu syutingnya men-shoot lilin yang menyala gitu ya, ada Alkitabnya. Saran saya, di dalam live streaming seperti ini ada baiknya jikalau lilin itu pun juga dinyalakan dan pendeta pun memberikan formula, begitu ya. Loh, ingat loh bahwa ini kan simbol. Ya kalau di gereja liturgi biasa sudah menyala mungkin tidak apa-apa, begitu ya, karena situasi normal. Sila seperti ini baik kalau seandainya pendeta juga mengajak, begitu ya. Nah, dengan menyalakan ini dan seterusnya, begitu ya. Ingat karena simbol itu kan lilin yang menyalakan teofani, ya, melambangkan kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus. Yang ketiga, Arli, menurut saya, Bapak, oke, gimana? Yang keempat ini menarik, tapi waktu kita sudah hampir 1 jam, jadi kita Oke. supaya akhirnya tidak terputus begitu. Untuk itu kita di sesi 2 ya Pak ya. Oke. Para sahabat teologi DW, kita akan bergabung di sesi kedua. Kita akan melanjutkan poin-poin yang diberikan terkait dengan pertanyaan saya tadi oleh Pak Stef. Ada poin 3 dan 4 yang masih akan berlanjut, sambil nanti saya membuka kolom komentar supaya akhirnya saudara-saudara yang mau bertanya bisa langsung bertanya sambil akhirnya Pak Stef menjawab poin ketiga dan poin keempat tadi. Kita akan sedikit rehat, jadi 2 menit lagi saya akan kembali live bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dan juga bersama dengan Pak Stef. Begitu Pak? Oke, Arli, ya. Sampai jumpa di sesi kedua Pak. Sampai jumpa di sesi kedua. Sahabat DW semua. Ya, Bapak kembali lagi. Halo. Ya. Di sesi yang kedua. Dan persilakan kepada Bapak, saya persilakan kepada Bapak untuk menjawab, melanjutkan tadi diskusi terkait dengan sacred rites di dalam ibadah online saat ini. Ya, jadi menurut saya di poin yang keempat dan ketiga dan keempat adalah, ketiga adalah di masa seperti sekarang ini, menurut saya, dan juga terkait dengan tidak hanya yang sacred rites, gereja menurut saya perlu berani untuk merombak tatanan baku. Dalam artian adalah memodifikasi. Ya, jadi kalau selama ini gereja adalah membuat liturgi, begitu ya, yang sudah dibakukan, menurut saya kok perlu ada keberanian untuk merombak. Dalam artian bahwa dalam situasi yang baru di mana kita sendiri belum pernah memiliki pengalaman. Nah,
Ini perlu keberanian. Yang keempat adalah menurut saya bagi saudara kita yang sacred rites khususnya jalan spiritualnya, maka liturgi lengkap, ya liturgi lengkap itu menjadi hal yang lebih baik untuk menolong mereka untuk bisa lebih bisa mengalami perjumpaan dengan Allah ketimbang hanya khotbah saja, begitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting karena kalau liturgi lengkap maka di sana dimensi ritusnya itu juga ada. Itu Arli di poin ketiga dan keempat yang menurut saya bisa saya sampaikan untuk melengkapi. Nah, lalu kemudian, Bapak silakan. Oke, baik. Nah, lalu kemudian kalau kita coba lihat, karena orang-orang yang ada di jalan spiritual sacred rites itu sangat menekankan tentang anamnesis dan mimesis. Ya, jadi anamnesis adalah mengenang kembali peristiwa iman yang dihayati, ya, melalui akan tindakan ritus tadi. Tetapi juga mimesis, dalam artian adalah dia mengikutinya. Makanya tadi saya katakan kalau perjamuan kudus online, maka sebaiknya ada justru tidak sekedar pendeta menyampaikan formula begitu saja seperti ibadah biasa sebagaimana normal, tapi justru betul-betul melibatkan begitu ya umat yang ada di depan laptop atau televisi itu. Nah, ini menjadi sangat penting karena bagi saudara yang jalan spiritualnya sacred rites itu tidak hanya cukup penalaran saja, tidak cukup pembatinan saja, tetapi juga pelaksanaannya. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting. Maka tadi saya katakan ada anamnesis dan mimesisnya itu menjadi sangat kuat bagi saudara kita di jalan spiritual ini. Nah, apalagi syarat kalau kita coba ingat bahwa kehadiran simbol atau tindakan yang simbolik itu menjadi sangat penting. Ya, kalau kita coba ingat bahwa misalnya Paul Tillich mengatakan bahwa sarana tertinggi bagi manusia untuk dapat berbicara tentang Allah dan tindakan-tindakannya, yaitu harus dengan menggunakan simbol, begitu ya. Karena simbol tidak pernah berbicara untuk dirinya sendiri, tapi berbicara untuk sesuatu makna, nilai di balik apa yang disimbolkan. Nah, itu Arli yang menurut saya bisa saya sampaikan untuk melengkapi terkait dengan pertanyaanmu bagaimana dengan mereka yang jalan spiritualnya menurut Dalkanan adalah sacred rites. Ya. Silakan. Iya Pak, kalau Bapak tadi menyinggung misalnya dalam hal gereja yang memfasilitasi atau pemimpin liturgis yang memfasilitasi umat dalam melakukan sacred rites begitu ya. Dan terkhusus juga tadi Bapak menyinggung soal sakramen misalnya misalnya yang masih memungkinkan sampai dengan saat ini sakramen perjamuan itu kan kalau tadi saya dengar penjelasan Bapak masih mengandaikan kalau umat bisa melihat pemimpin liturgis itu sehingga akhirnya pemimpin liturgis dapat memimpin. Nah tapi ada pertanyaan juga ini Pak dari Boydo Hutagalung. Halo Kak Boydo. Ada pertanyaan begini Pak, ini Kak Boydo mungkin mencoba untuk menghubungkan bagaimana antara sacred rites terus dan juga ibadah rumah atau jemaat rumah yang tadi sempat kita singgung di awal. Ini juga pertanyaan yang mungkin terbesit di antara kita sampai dengan saat ini gitu Pak, terkait dengan pelaksanaan sakramen. Kalau tadi Bapak singgung itu sakramen yang masih dipimpin oleh pemimpin liturgis, tapi ada juga mungkin akhirnya fenomena sakramen di rumah, gitu Pak. Perjamuan kudus di rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga, begitu. Nah, kalau Kak Boydo mencoba menyinggung, jika dikaitkan dengan sejarah ibadah Kristen, yaitu ibadah rumah atau jemaat rumah, apakah berarti sah saja gitu Pak, perjamuan kudus dipimpin oleh kepala keluarga atau oleh anggota keluarga? Karena kan beberapa gereja makan menambah, misalnya saya di GPIB menamakan pendeta itu sebagai pelayan firman dan sakramen gitu Pak. Jadi sakramen itu harus dilakukan oleh pendeta, bukan oleh orang lain, bahkan oleh majelis sekalipun nggak bisa. Nah, kalau bisa Pak, terus kemudian Kak Boydo melanjutkan pertanyaannya, apakah ini terkait dengan pengembalian imamat orang percaya yang sempat disinggung oleh para reformator? Begitu Pak. Iya, baik. Ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih Boydo. Jadi menurut saya kok begini saudara ya, satu yang saya mau garis bawahi bahwa
saya menghargai dan tentunya kita patut menghargai bahwa masing-masing gereja itu punya ketetapan tersendiri tentang peran daripada seorang pelayan begitu ya, kapan dia boleh melayani dan kapan tidak, betul ya, itu bisa dikatakan demikian begitu. Nah, tetapi juga ada yang menjadi longgar begitu. Nah, saya kok melihatnya begini, apakah ini boleh saja begitu kalau itu diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga-keluarga itu sendiri. Nah, menurut saya pada konsep tentang imamat yang dalam artian bahwa itu dipahami secara benar dan dewasa adalah menurut saya sah-sah saja. Tetapi menurut saya kok bukan menyangkut soal sahnya sah atau tidak sahnya begitu ya. Tetapi lebih kepada bagaimana kita memaknai akan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus itu. Ya. Nah, saya mau cerita. Ketika kemarin saya studi di Amerika yang terakhir ini, saya sempat mengikuti sebuah ibadah di tradisi Anabaptis, tetapi sebagaimana Anda tahu bahwa Anabaptis itu ragamnya banyak, dan ini adalah di Brethren. Nah, yang menarik adalah di komunitas itu jemaatnya cuma 12, tidak ada pendeta di situ, begitu. Nah, tetapi perjamuan kudus justru diselenggarakan setiap hari Minggu. Nah, yang menarik adalah ketika waktu itu juga itu pengalaman yang menarik bagi saya karena itu dalam sebuah komunitas kecil, dan yang menarik ketika saya masuk ke rumah itu roti dan anggur itu sudah ada di meja, itu di ruang keluarga begitu ya, di meja begitu. Nah, karena cuma 12 orang, kami duduk mengelingkar begitu dengan nyanyi, ada begini doa dan sebagainya. Nah, ketika perjamuan, maka kemudian dibacakan teks ya tentang perjamuan itu sendiri dari surat Rasul Paulus. Nah, lalu kemudian yang memimpin ibadah pada waktu itu dia bukan pendeta, dan kemudian mengajak berdoa dan kemudian mengatakan bahwa kita akan mohon supaya Tuhan berkati akan roti dan anggur ini karena inilah sebagai tubuh dan darah Tuhan. Nah, itu kemudian digeser ya, digilir gitu ya, piringnya begitu ya. Nah, setiap kali saya karena sebagai tamu waktu itu, ternyata dalam liturgi di Brethren itu, di situ ada formula. Jadi ketika mengambil, jadi waktu mengambil roti, maka ada formula yang mengatakan roti ini saya mengimani sebagai tubuh Kristus yang menyelamatkan. Lalu dimakan. Lalu cawannya itu tidak cawan yang kecil-kecil ya, tapi satu cawan besar. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Dan itu pun begitu. Jadi dalam suasana yang sederhana, tidak pakai musik sama sekali, nggak ada main gitar pun nggak ada, begitu ya. Jadi, tetapi bagi saya ya, pengalaman itu menjadi pengalaman yang berharga karena ternyata saya pun bisa menemukan penghayatan sakramen itu ya, perjamuan kudus itu, sekalipun tidak dipimpin oleh pendeta dengan pakai toga dan stola begitu, tidak ada pakai clerical color, tapi justru ketika saya pun mengatakan bahwa saya menerima roti ini atau saya menyambut anggur ini sebagai tubuh dan darah Kristus begitu ya. Nah, itu tuh berbicara kepada saya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaannya tadi yang diajukan oleh Boydo, ya menurut saya itu adalah sah-sah saja begitu ya. Dalam pengertian adalah tentunya bukan sembarangan, tetapi perlu ada tadi keberanian untuk merombak liturgi, apalagi dalam konteks pandemi seperti ini, begitu. Ya. Itu Arli mungkin jawaban saya. Pak, saya sedikit akhirnya mencoba untuk menggeser ke sakramen yang lain, sakramen baptisan. Saat ini sampai saat ini gereja masih kebingungan soal dengan sakramen baptisan ini harus dilakukan seperti apa di masa-masa seperti ini, gitu. Atau bahkan kalau nanti kita menghadapi new normal gitu Pak ya, ketika secara fisik kita mungkin berjumpa tapi harus dengan jarak tertentu, bagaimana baptisan yang biasanya basuh orang atau bahkan dengan selam kemudian dilakukan gitu Pak. Itu terkait dengan baptisan. Tapi kita juga nggak lupa dengan hari-hari raya liturgis lainnya Pak yang biasa dirayakan secara seremonial, misalnya ibadah Pentakosta yang akan kita songsong ini di minggu depan, biasa
terkait erat dengan ibadah panen gitu dan sebagainya. Nah, ada bukan sekedar sakramen perjamuan dalam hal ini, tapi ada ibadah-ibadah yang seremonial yang hilang karena maksudnya ya ada ibadah perayaan liturgis yang biasa dirayakan secara seremonial yang hilang yang pertama, dan yang kedua terkait juga dengan sakramen baptisan. Nah, bagaimana Pak terkait dengan ini? Ya, tentunya saya berharap bahwa pandemi ini segera berakhir begitu ya. Badai ini cepat berlalu begitu, karena itu akan cukup merepotkan bagi gereja-gereja, memang khususnya konteks kita mencoba mereformula begitu ya semua hal begitu. Nah, kalau baptisan, ya sekali lagi ini kembali kepada kepada tradisi gereja. Cuman kalau jawaban saya saat ini, seandainya memang baptisan itu harus dilakukan, menurut saya, ya dilakukanlah tetap oleh pendeta, tetapi dalam skopa yang lebih terbatas, begitu ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting, begitu ya. Sama halnya kan, kalau misalnya jemaat yang sudah dalam kondisi sakit ya, dalam keadaan yang menjelang kritis begitu, belum sampai kritis betul ya, tapi dan dia memang minta dibaptis begitu ya di rumah sakit misalnya begitu. Saya berkali-kali melayani seperti itu waktu di jemaat. Nah, sama seperti itu. Jadi tetap menurut saya kalau itu sakramen baptis begitu Nah, kalau saya cenderung untuk tetap dilaksanakan oleh pendeta dalam hal ini begitu ya. Jadi sekali lagi melihat bahwa bagaimana pada kondisi psikospiritual daripada jemaat itu sendiri ya, apakah mereka siap atau tidak kalau yang membaptis bukan pendeta, kan masalahnya kan di situ ya toh, atau masa orang membaptis dia sendiri tentunya. Nah, soal pelaksanaan menurut saya, nah ini yang menurut saya gimana nih kalau physical distancing, kalau kita ke kasir saja ya, ke kasir di mana di supermarket mereka pakai sarung tangan ya loh. Lah ini gimana pendetanya nanti kalau membaptis? Nah, menurut saya kok baik kalau seandainya gereja yang biasanya khususnya entah itu yang selam, entah itu yang percik begitu. Percik kan berarti harus dipercikkan begitu kan. Nah, menurut saya ya pakai dengan cara baptis tuang saja begitu ya. Dengan baptis tuang itu berarti dari tangan pendetanya tidak akan ngerti ya, siapa tahu ada virus coronanya begitu sehingga. Nah, tapi dengan baptis tuang begitu, nah itu yang menurut saya bisa dilakukan begitu secara teknis. Begitu. Tentu airnya nggak seember ya Pak ya, airnya jangan seember ya Pak. Tidak. Iya. Nah, jadi baptis tuang menurut saya, maka ini memang membuka pemikiran gereja-gereja ya, bahwa yang kalau selama ini kita cukup stuck begitu dan bahkan bisa dikatakan kaku dengan yang kita yakini sendiri begitu, cara-cara seolah itu satu-satunya. Nah, menurut saya mari kita mau mencoba melihat, dan kembali yang sudah kita bahas tadi, ingat loh, ada dimensi mistik yang menurut saya seringkali dilupakan oleh kita begitu ya, dalam tradisi kita sebagai orang-orang Protestan begitu. Iya. Ya. Betul Pak. Saya menyinggung soal baptisan, saya jadi teringat akhirnya mungkin kesempatan ini jadi kesempatan kita untuk menguji gitu ya Pak, pernyataan gereja yang seringkali diulang ketika baptisan. Kalau sahnya baptisan bukan dari percik ataupun selam, tetapi cara baptisan sah ketika dilayankan atas dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu ya Pak ya. Iya. Jadi terkait metode bisa berubah, tapi esensi baptisan itu sendiri masih bisa dipertahankan gitu ya Pak. Iya. Betul, ya. Betul. Ya, Bapak, kalau saya menyinggung soal sacred rights dalam diskusi mengenai ibadah dan juga spiritualitas, tapi ada beberapa orang yang mencoba untuk melihat jalan spiritualitas lain. Misalnya di sini Samuel_Mowoka mencoba mempertanyakan bagaimana ibadah dapat juga membangun mereka yang punya jalan spiritualitas devosi pribadi dengan metode ibadah online, dan sekaligus juga bagaimana ibadah tetap mengandung mengandung sifat etis praktisnya gitu Pak. Jadi ibadah yang sekalipun diselenggarakan online ini, tapi ada sesuatu yang bisa dilakukan bersama gitu sebagai persekutuan. Dan kalau misalnya saya menyinggung pertanyaan Herdi Awan Yoga, beliau mencoba untuk menggabungkan, mencoba untuk lebih jauh lagi bicara soal jalan spiritualitas itu dengan pertanyaan begini Pak.
bagaimana ibadah online dapat menjembatani jemaat dengan tipe-tipe jalan spiritualitas yang berbeda. Dalam artian mungkin saudara Herdi mencoba untuk jangan nih akhirnya kita memilih mengutamakan sacred rights, tapi akhirnya mengorbankan jalan spiritualitas lain, begitu mungkin Pak. Gimana terkait pertanyaan ini Pak? Oke, jadi menurut saya saudara, kalau saya mau mencoba menjawab kedua-duanya ya. Jadi begini, apa tidak bisa dipungkiri bahwa 6 jalan, mari kita fokus kepada Dale Cannon. Dari 6 jalan itu, menurut saya yang memang mungkin mengalami akan pergumulan yang cukup kuat adalah justru yang memang yang sacred rights. Begitu. Sedangkan misalnya tadi ditanyakan siapa tadi Samuel atau siapa tadi tentang devosi, justru menurut saya tidak menjadi masalah. Karena tadi saya katakan bahwa ibadah rumah itu lebih bersifat devosional, ya, lebih bersifat devosional. Dan devosional itu kan lebih bersifat dikatakan secara personal begitu, ya. Nah, hanya bagaimana sih yang bersangkutan begitu secara orang yang di jalan devosional ini lebih mempersiapkan diri begitu ya, sehingga devosi dia itu berbicara. Nah, kalau yang pertanyaan berikutnya bagaimana dengan yang tipe jalan spiritual yang lain? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau bagi orang yang misalnya mistik, ya, orang yang mistik, jalan spiritual mistik, menurut saya malah mereka tidak masalah begitu ya. Karena bagi mereka mungkin justru mereka tidak begitu memusingkan. Karena bagi dia adalah dia punya rasa intimasi dengan Tuhan. Bahkan mungkin bagi dia tidak butuh liturgi lengkap, ngerti ya. Tetapi mungkin hanya dengan sebagian saja, dengan satu lagu dia bisa menemukan perjumpaan dengan Tuhan lebih, begitu ya. Lalu kemudian orang yang lebih menggunakan dari sisi penalarannya, pandangan teologis, menurut saya dari sisi khotbah itu mungkin tertolong, begitu ya. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, ini yang menurut saya ibadah online, memang sih saran saya justru bagaimana untuk menolong ragam jalan spiritual ini, yaitu dengan tidak hanya menekankan pada khotbahnya saja. Ngerti ya? Jadi hanya khotbahnya saja. Karena kalau hanya khotbah saja, ya tidak dengan liturgi yang diupayakan sedemikian rupa, maka menurut saya ada banyak orang yang jalan spiritualnya berbeda-beda akan miss. Ngerti ya? Jadi itu. Tapi justru dengan liturgi begitu ya, secara lengkap dan petik dihadirkan, maka setidaknya itu bisa menolong bagi orang yang memiliki ragam spiritualitas yang berbeda. Begitu. Harus disadari loh saudara bahwa ibadah online ini adalah ibadah yang menurut saya memang tidak sempurna dalam tanda petik, ya, dalam artian segala keterbatasan yang ada, meskipun punya kecanggihan tersendiri. Begitu. Iya. Begitu Arli. Ya, mungkin terkait mungkin dengan tanggapan dari ini Pak Oni_Yuswantoro. Jadi menurut saudari Oni, kondisi saat ini justru akhirnya membuat kita belajar bagaimana menghargai, memahami tipe-tipe spiritualitas yang lain yang bukan hanya kadang disempitkan dalam sacred rites karena orang datang ke gereja gitu ya Pak, atau karena momen ibadah tertentu, tapi di situasi seperti ini kita justru belajar untuk memahami bahwa ada loh orang-orang dengan tipe spiritualitas lain, dan bahkan bukan cuma sekedar memahami gitu ya Pak, tapi mengeksplor diri kita mungkin. Jangan-jangan selama ini saya ibadah ke gereja, tapi kok setiap ibadah ke gereja saya agak sedikit terganggu, saya nggak bisa tenang dan segala macamnya. Jangan-jangan saya punya tipe spiritualitas yang lain gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Nah Pak, pertanyaan yang lebih teknis mungkin ini fenomena mungkin yang terjadi dan mungkin banyak dari kita mengalami ini. Kalau ibadah online itu sering ada gangguan Pak, gangguan internet, gitu. Baik dari mereka yang menonton atau mungkin dari sumbernya, dari mereka yang menyiarkan gitu. Nah, kalau ibadah akhirnya terganggu dengan hal teknis seperti ini, apakah itu berarti sakralitas ibadah berkurang Pak? Pertanyaannya begitu dari Dr. S. Oke. Jadi begini menurut saya saudara, penyelenggaraan online saat ini bukan hanya sekedar ibadah ya. Menurut saya kuliah-kuliah online pun juga menurut saya ya, pertemuan-pertemuan online. Harus diakui bahwa negara kita itu belum siap untuk hal ini.
Mengapa saya katakan belum siap? Karena secara infrastruktur juga menurut saya tidak sempurna begitu sekali. Lalu dari sisi nggak siapnya juga ini memboroskan duit begitu ya. Bagi mahasiswa tentunya yang ikut kuliah online begitu ya, itu juga menguras kantong begitu ya untuk beri kuota terus begitu ya. Nah di kos-kosan. Nah ini yang saya lihat bahwa ini nggak siap. Memang kita tuh nggak siap. Nah lalu kemudian apakah ini tidak mengganggu? Oh ya jelas, itu jelas mengganggu begitu ya. Apakah tidak mengganggu kesakaran? Oh jelas, apalagi bagi orang yang apa sangat menekankan tentang ritus tadi begitu ya. Iya. Misalnya tadi dan topik kita itu sangat terganggu. Nah, itu tentunya di luar kendali kita begitu, di luar kendali kita. Nah, dan itu bisa saja terjadi dan itu berulang kali. Nah, maka menurut saya kok di tengah-tengah ketidaksiapan ini sebetulnya di negara kita ini ya mungkin kok kita bisa berupaya di tengah-tengah ibadah online. Kita nggak tahu sampai berapa lama kita. Tapi cobalah di ibadah online itu setidaknya saudara menemukan satu bagian dalam ibadah itu. Di mana Anda mengalami akan perjumpaan secara mistis dengan Tuhan. Saya maksud mistis ini bukan kemudian ada kaitannya dengan gugon Tuhan, tidak ya. Tetapi mistis dalam artian Anda betul-betul mengalami perjumpaan dengan Allah begitu ya, entah itu melalui nyanyiannya, entah itu melalui sebuah tayangan yang mungkin muncul di situ, misalnya Alkitabnya yang di Zoom atau melalui khotbah atau apapun begitu ya. Jadi di tengah-tengah tadi karena pertanyaannya kalau internetnya lemot begitu bagaimana kan begitu ya. Jadi menurut saya itu yang perlu kita siapkan begitu, karena itu di luar kendali kita. Itu Arli mungkin ya, karena ini pertanyaan sangat teknis tapi penting sekali. Iya. Gitu. Berarti kalau terkait dengan itu Pak, ini Aban_Chris_Ica_Nadi mencoba untuk menyoroti tadi yang Bapak bilang keterbatasan kuota gitu, keterbatasan kuota di tengah-tengah masa seperti ini yang terkait juga dengan perkembangan teknologi yang belum memadai di Indonesia. Itu berarti ketika kita bicara soal liturgi lengkap gitu ya Pak, atau mencoba memfasilitasi ibadah memfasilitasi orang-orang dengan model-model spiritualitas tadi, itu bukan berarti juga harus ibadah panjang gitu Pak ya. Maksudnya bagaimana aspek-aspek tersebut atau unsur-unsur tersebut harus mungkin ini juga menuntut kita untuk berpikir bagaimana ini dapat tetap ada, tapi mungkin lebih singkat atau mungkin lebih tidak bertele-tele gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi jangan salah mengerti bahwa ketika tadi saya menyampaikan tentang ibadah liturginya sebaiknya lengkap dalam tanda petik, itu bukan berarti lalu menjadi 1,5 jam, 2 jam, Wah, itu menurut saya juga tidak tepat begitu ya. Tetapi bagaimana gereja, tadi saya katakan perombakan liturgi itu bukan kemudian menghilangkan semua unsurnya, hanya khotbahnya saja, itu tidak akan menyentuh, tetapi justru bagaimana unsur-unsur liturgi dalam tradisi gereja masing-masing itu yang menurut saya perlu diseleksi begitu ya, sehingga sedemikian rupa. Nyanyian misalnya, nyanyian tidak harus, maaf, ada gereja-gereja yang mengatakan nyanyian kidung jemaat harus 4 bait, kalau 6 bait 6 bait. Ya menurut saya kok tidak harus begitu ya. Jadi ngerti ya Sinta maksud ya. Jadi tetapi justru bagaimana itu dipersiapkan menurut saya secara baik, dalam artian ringkas, tidak terlalu singkat, tidak menjadi bertele-tele. Iya, ya. kalau tidak terkuras. Gimana? Kalau 1,5 jam malah jadi batu sandungan malah Pak ya. Wah iya. Iya. Oke Bapak, tak terasa ini pertemuan kita atau live IG kita pada malam hari ini udah sampai 1,5 jam gitu Pak, udah hampir 1,5 jam. Yeah. Diskusi yang menarik, ada banyak respon juga karena ini terkait dengan fenomena yang terjadi dan dekat dengan kita sebagai umat, begitu. Nah, tapi mau nggak mau ini harus berakhir. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin belum bisa terjawab, bisa diskusi lebih lanjut, bisa membuka mungkin di gereja-gereja masing-masing forum diskusi, forum-forum diskusi, dan mengundang pastef misalnya menjadi narasumber dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak sebelum menutupnya, saya mengundang Bapak untuk memberi closing statement. Mungkin beberapa highlight terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Iya, baik. Terima kasih Arli dan juga saudara-saudara semua.
ada 3 poin yang ingin saya sampaikan begitu untuk menggarisbawahi. Satu, bahwa kalau kita berbicara soal liturgi di tengah-tengah masa pandemi ini, satu, bahwa kita harus menyadari bahwa liturgi itu lahir dari sebuah konteks zaman dan tempat tertentu. Jadi kalau kita saat ini mengalami perubahan, jangan terlalu kaget, karena tidak ada liturgi yang kita warisi sampai saat ini yang tidak lahir dari sebuah konteks zaman, ya, dan tempat tertentu. Yang kedua adalah bahwa ibadah sistem online ini sebetulnya mengajak kepada kita untuk membangun persekutuan mistik tadi dengan Kristus, tapi juga dengan gereja secara am. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sadari tanpa kita harus takut kehilangan jati diri, ya. Jadi justru ketertautan dengan Yesus Kristus itu harus ditempatkan di atas segalanya, dan itu menjadi sebuah pengalaman mistik begitu, bahwa Kristus tidak hanya bisa kita alami kalau selama ini hanya melalui liturgi di gereja kita, tapi ini ada di gereja lain. Tapi juga di sini jangan salah mengerti, saya tidak berbicara soal lalu kalau begitu kita menjadi orang yang kehilangan jati diri, menurut saya tidak begitu, tapi justru semakin memahami apa itu persekutuan mistik, begitu ya. Karena ketika kita bicara soal dimensi mistik, itu berarti kita berbicara sesuatu yang beyond, begitu ya, beyond denominasi kita dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya kok ingin mengutip apa yang dikatakan Van Os sebagai salah seorang teolog yang banyak menggumuli tentang liturgi, ada banyak. Nah, Van Os mengatakan bahwa perayaan liturgis tidak hanya perjalanan lahir, tetapi juga perjalanan batin, ya, menuju penemuan jati diri seseorang dalam perjumpaan dengan Allah. Nah, hendaknya ini menjadi perhatian bagi gereja-gereja, bagi saudara para pemimpin umat. Ingat bahwa perayaan liturgi tidak hanya sekedar soal perjalanan lahir, ya, di mana soal susunan, urutan, soal kehadiran saat ini kita tidak bisa, tetapi ini juga perjalanan batin. Itu artinya bahwa sekalipun kita ada dalam suasana pandemi dan liturgi diselenggarakan secara online, tapi justru bagaimana liturgi itu, ibadah itu ditata sedemikian rupa sehingga sekalipun umat secara lahiriah tidak bisa datang ke gereja, tetapi mereka secara batiniah, mereka mengalami perjumpaan dengan Allah, tapi sekaligus juga mereka tetap memiliki akar di gereja di mana dia menjadi bagian dalam persekutuan. Nah, itu Arli 3 poin yang perlu saya garis bawahi. Iya, saya kembalikan ke kamu. Allah yang hadir dan menghampiri kita, umatnya, itulah yang mau kita hayati dalam fenomena baik ibadah rumah ataupun ibadah online saat ini ya Pak ya. Bagaimana akhirnya di tengah-tengah keterbatasan fisik untuk berkumpul, tapi Allah tetap hadir, menjumpai, melewati batas-batas tempat, bahkan batas-batas waktu, batas denominasi, bersama-sama dengan kita dalam peribadahan kita. Terima kasih Pak Stef untuk sharingnya pada malam hari ini. Ada salam juga nih dari beberapa teman. Salam untuk Pak Stef. Terima kasih Pak Stef. Ada yang mau ngundang Bapak terkait untuk diskusi nanti di gereja dan segala macamnya. Bapak mungkin pakai dada-dada ke mereka. Ini yang salam-salam buat Bapak. Tapi sebelumnya Pak, saya perlu untuk menyampaikan info dari fakultas itu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, yaitu PMB yang sedikit lagi ternyata waktunya. Saya menginfokan bahwa PMB kali ini untuk S1 berbeda dengan PMB sebelum-sebelumnya yang ada tes segala macamnya. Tapi untuk saat ini kita Fakultas Teologi UKDW mencoba untuk menggunakan penyeleksian mahasiswa baru melalui jalur rapot dan juga wawancara online. Gelombang 1 akan diadakan 5-6 Juni 2020, gelombang 2 3-4 Juli 2020, gelombang 3 3-4 Agustus 2020. Untuk pendaftaran terakhir itu adalah H-7 atau H- seminggu dari jadwal-jadwal yang ada. Kemudian untuk program studi Magister Ilmu Teologi minat studi kependetaan,
Magister Kajian Konflik dan Perdamaian MAPS maupun MAPT serta Doktoral Teologi. Dapat terus stay tune di IG teologi_TW gitu. Ada info-info terkait juga PMB yang akan diupdate oleh tim sosial media di IG ini. Dan terkait dengan ngasih selanjutnya seperti biasa akan diadakan setiap Jumat, dan itu berarti Jumat depan tanggal 29 Mei 2020 jam setengah 8 malam, dan secara khusus Jumat minggu depan kita akan edisi Lebaran. Kita akan bahas terkait dengan tema sufisme dan penderitaan. Jadi jangan juga terlewatkan ya sesi minggu depan. Dan kami menginfokan bahwa Ngasik saat ini sudah rekam ulang atau siaran ulang di Petra FM setiap hari Jumat jam 7 malam. Begitu Pak. Terima kasih sekali lagi buat untuk sharingnya hari ini. Terima kasih untuk sahabat Teologi Dewe yang sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat, semoga semuanya baik-baik saja. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Pak Steph. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye. Ya. Bapak.